Halo guys, welcome back to WL Channel, Lecturing Learning Channel. Pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan perihal manajemen kantor terkait lingkungan visi kantor dan ergonomi kantor yang digunakan oleh perusahaan Jepang Jaya pada ruangan direktur utama. So, buat teman-teman yang ingin tahu perihal ilmu yang kita akan sampaikan, stay tune our video. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas seorang direktur utama dalam perusahaan. Yang pertama, implementasi dan mengorganisir visi dan misi perusahaan, di mana salah satu tugas direktur utama adalah menyusun, mengkomunikasikan, dan menerapkan visi misi serta dapat menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh perusahaan. Selain itu, seorang direktur utama juga harus bisa menjamin bahwa karyawannya dapat memahami visi misi serta tujuan dari perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi pada level yang dapat membuat karyawan benar-benar merasa dilibatkan dengan tujuan perusahaan sehingga mereka yakin bahwa peran mereka itu sangat penting gitu. Yang kedua, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, di mana selanjutnya sebagai seorang direktur utama harus bisa menyusun strategi bisnis dan membuat rencana perusahaan. Walaupun nantinya direktur utama ini tidak bisa mengerjakan sendirian dengan menyusun strategi bisnis, melainkan harus bersama tim dalam perusahaan gitu. Nah, strategi ini juga biasanya dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan dan divisi, di mana sehingga butuh peran serta anggota dari berbagai divisi untuk menyusun strategi bisnis perusahaan gitu. Selanjutnya yang ketiga ada melakukan evaluasi perusahaan, di mana walaupun perusahaan sudah mencapai target, tugas direktur utama tidak berhenti sampai di sini saja, namun seorang direktur utama masih harus melakukan evaluasi kesuksesan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dan apabila ternyata perusahaan tidak berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan, maka sudah menjadi tugas direktur utama untuk mencari tahu apa penyebab ketidakberhasilan tersebut gitu. Yang keempat, melakukan rapat rutin. Biasanya direktur utama ini akan menjadi pemimpin meeting rutin dengan para jajaran pemimpin perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibutuhkan perusahaan telah berjalan dengan baik dan tepat waktu gitu. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi atau menyusun strategi perusahaan. Direktur juga harus bisa menyampaikan gagasan dan memberikan arahan kepada pihak-pihak lain dari perusahaan gitu. Lalu yang kelima, menunjuk orang yang mampu memimpin. Nah, di mana setiap divisi dalam sebuah perusahaan akan dipimpin oleh seseorang yang dianggap mengampuni dan ahli dalam bidangnya gitu. Disinilah tugas seorang direktur utama untuk menunjuk karyawan yang nantinya akan memimpin sebuah divisi atau proyek. Karena ditunjuk langsung oleh direktur utama, biasanya para pemimpin divisi ini akan diminta untuk memberi laporan rutin tentang performa divisinya masing-masing. Terakhir, ada juga tugas direktur utama yang tak kalah penting, yaitu adalah mengawasi situasi bisnis. Nah, di sini seorang direktur utama itu melakukan pengawasan pada situasi kompetensi bisnis secara keseluruhan, sehingga seorang direktur utama itu dapat secara langsung mengetahui jika adanya kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis, lalu juga perubahan peraturan pada industri bisnis, dan juga dapat mengetahui bagaimana opini pelanggan terhadap produk. Lalu yang terakhir, direktur utama juga dapat mengetahui ketika kompetitor melakukan inovasi. Sehingga dari informasi tersebut, direktur utama dapat menyesuaikan dengan formulasi bisnis yang akan disusunnya. Lalu, pembahasan yang kedua terkait prinsip-prinsip layout kantor yang efektif. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip tersebut? Sini saya akan menyebutkan beberapa bagian dari prinsip-prinsip layout kantor yang efektif. Yang pertama, bahwa layout kantor yang efektif itu harus menganalisis hubungan antara peralatan, informasi, dan juga pegawai dalam arus kerja. Poin kedua, yaitu pegawai maupun tim kerja yang memiliki tugas yang serupa atau pekerjaan yang serupa harus ditempatkan dalam area yang berdekatan. Hal ini ditujukan untuk memudahkan komunikasi di antara tim kerja tersebut. Lalu yang selanjutnya, atau poin ketiga, yaitu pegawai maupun divisi yang berhubungan dengan pabrik harus ditempatkan di area yang dekat dengan pintu masuk. Contohnya seperti saat kita berkunjung ke bank. Nah, seperti yang sudah kita alami atau seperti yang kita tahu gitu, bahwa saat kita berkunjung ke bank, maka orang atau pegawai bank yang pertama kali menyambut kita adalah seorang satpam.
yang dimana tugas dari seorang satpam tersebut memang melayani publik atau customer. Lalu, prinsip yang keempat yaitu furniture dan peralatan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kelima yaitu lorong harus dibuat lebar dan nyaman untuk mengantisipasi pergerakan yang efisien dari pegawai. Dan untuk prinsip-prinsip poin selanjutnya dapat dilihat di sini ya. Selain adanya prinsip-prinsip layout kantor efektif, ada juga 4 asas terkait penyusunan tata ruang kantor yang efektif. Yang pertama yaitu adalah asas jarak terpendek, yang kedua adalah asas rangkaian pekerjaan, yang ketiga adalah asas penggunaan segenap ruangan, dan yang terakhir atau asas keempat yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Jenis tata ruang kantor yang digunakan pada ruang direktur ini adalah konvensional office layout atau kantor tertutup. Adanya privasi terutama pekerjaan yang memerlukan kerahasiaan. Tingkat privasi ruang direktur tidak hanya dilihat dari posisi dan penempatan ruang, tetapi juga beban kerja seorang direktur. Hal demikian memungkinkan desain ruang kantor direktur disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada direktur tersebut. Di sini ada beberapa ergonomic design yang diterapkan pada desain layout direktur yang kita buat. Yang pertama, luas tempat kerja. Setiap ruang kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang yang bekerja di ruang tersebut mendapat ruang udara yang cukup. Ruang direktur cenderung lebih luas, bukan tanpa alasan, karena seorang direktur tidak hanya membutuhkan ruang untuk bekerja, tetapi juga untuk menerima tamu, melakukan pertemuan, bahkan hingga menikmati suasana santai. Yang kedua, yaitu tata letak peralatan kantor. Pada ujung salah satu dinding diletakkan meja dan kursi kerja, dilengkapi dengan lemari dokumen dan rak penyimpanan benda-benda koleksi. Area ini juga difungsikan untuk menerima tamu secara formal. Pada sisi sebelah kiri, tampak seperangkat furnitur untuk pertemuan khusus. Sementara, sebuah sofa diletakkan untuk mengakomodir fungsi menerima tamu dengan suasana informal. Berdasarkan zonasi ruang ini, terbagi menjadi dua, yaitu area untuk aktivitas formal dan juga informal. Dari arah pintu masuk langsung disuguhi dengan nuansa informal, lalu semakin ke dalam kesan ruang menjadi semakin privasi atau formal. Persyaratan masing-masing ruang ini juga merupakan fungsi agar tetap terjaganya pola pada pembagian zonasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kursi. Kursi pada ruang direktur terdiri dari beberapa bagian. Pada area kerja, tampak sebuah kursi kerja warna hitam yang didukung dengan furnitur untuk fungsi penyimpanan dan menyatu dengan dinding ruang. Selanjutnya, ada 2 kursi yang berada di meja direktur yang berfungsi untuk menerima pegawai ketika memerlukan tanda tangan ataupun keperluan lainnya dengan waktu yang singkat. Sementara pada sisi sebelah kiri, ada beberapa kursi yang difungsikan untuk menerima tamu, dilengkapi dengan 3 buah kursi santai berwarna coklat. Selanjutnya, yang keempat adalah meja kerja. Dalam meletakkan barang-barang di meja kerja perlu diatur. Peletakan dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Itu barang-barang yang sering dipakai, atau barang-barang yang lebih jarang digunakan, dan barang-barang yang hanya sekali digunakan. Sehingga tidak menumpuk di meja pribadi. Sebuah meja kerja berwarna coklat diletakkan untuk mengakomodir fungsi ruang kerja pada ruang untuk, dan juga ada salah satu meja untuk menerima tamu yang diletakkan di sebelah kiri, persis di tengah-tengah kursi yang berada di sebelah kiri untuk menerima tamu. Selanjutnya yaitu mesin kantor. Mesin kantor yang digunakan dalam ruang direktur ini terdiri dari komputer dan juga telepon.
Komputer digunakan untuk menunjang aktivitas yang ada dalam memimpin dan merancang strategi dari perusahaan. Komputer diletakkan di atas meja yang memiliki radiasi layar monitor rendah. Tampilan teks di monitor mudah dilihat dan tidak menimbulkan suara berdenging. Dan juga keyboard cukup empuk atau menggunakan cukup dengan sentuhan ringan. Peralatan lainnya adalah telepon yang berfungsi menerima tamu. Untuk menerima tamu atau telepon dari tamu, dan juga departemen lain ketika ingin melakukan pertemuan atau datang ke ruang direktur. Selanjutnya yang terakhir adalah elemen pembentuk ruang. Sebagaimana ruang pada umumnya, elemen pembentuk ruang terdiri dari lantai, dinding, dan juga plafon. Selain harus disesuaikan dengan tema dan konsep desain, elemen pembentuk ruang didesain dengan pertimbangan kenyamanan dan keamanan. Ruang direktur dengan tingkat privasi yang tinggi perlu mempertimbangkan elemen pembentuk ruang dengan material ketap suara pada dinding pembatas. Pada lantai juga perlu diperhatikan keamanan, di mana material lantai bukan dari bahan dengan permukaan licin yang bisa membahayakan. Tak kalah penting juga, pada elemen pembentuk ruang terdiri dari AC pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu di ruangan agar tetap stabil dan membuat nyaman direktur dan juga tamu yang datang ke ruangan tersebut. Baik, yang terakhir kita akan menjelaskan perihal lingkungan besi kantor yang jika dikaitkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sturck pada tahun 2005, beliau menemukan bahwa 83% pegawai mengharapkan adanya pencahayaan yang tepat, area kerja yang sesuai, serta temperatur yang aman dan nyaman. Serta ketiga elemen ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pada sumber daya manusia di setiap perusahaannya, dan dengan mudah perusahaan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas perihal penerangan atau tata cahaya. Jadi penerangan atau tata cahaya yang digunakan kantor dengan baik dan benar akan memberikan banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu memberikan kelancaran dan keselamatan dalam proses bekerja. Nah, penerangan yang digunakan oleh perusahaan Jepang Jaya di ruangan direktur utama ini tuh menggunakan penerangan alami secara tidak langsung, sehingga cahaya yang dipaparkan langsung ke daerah langit-langit yang dipantulkan ke bawah, serta menggunakan task lighting untuk menerangi area-area penting serta general lighting agar tetap terang ketika hari sudah malam. Nah, selanjutnya di sini tuh ada tata warna. Nah, warna juga dapat memberikan banyak sekali manfaat terhadap kantor agar kantor memiliki citra nyaman dan menarik bagi perusahaan, maksudnya bagi setiap karyawan. Nah, jadi di sini perusahaan Jepang Jaya menggunakan warna putih untuk di ruangan direktur utama yang bertujuan untuk ruangan agar ruangan terlihat lebih luas serta lebih bersih, karena memang di sini pada warna putih mencerminkan kebersihan, suci, dan memang agak terlihat luas gitu, meskipun ruangan di dalamnya cukup sedikit atau cukup sempit. Baik, di sini selanjutnya ada tata udara, yang dimana faktor udara yang paling penting untuk diperhatikan adalah pengaturan suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara dalam satu ruangan. Nah, dalam ruangan ini itu menggunakan satu air conditioner atau AC, yang dimana pada penelitian Tich Howard, tingkat produksi yang paling tinggi itu dicapai dengan temperatur suhu di 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, serta menurut Perhimpunan Para Insinyur di Amerika Serikat bahwa kualitas tertinggi digapai ketika suhu di 25,6 derajat Celcius serta kelembaban sebesar 45%. Sehingga di sini ruangan Jepang Jaya menggunakan satu air conditioner untuk ruangan direktur utama agar kualitas kinerja direktur menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya di sini ada pengaturan suara, sehingga di sini tuh berkaitan dengan bising atau tidaknya suatu ruangan, karena suara adalah faktor yang sangat mempengaruhi dalam melakukan pekerjaan, terutama bagi yang pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, teman-teman. Sehingga di sini semakin
tinggi kadar bising, maka orang akan semakin terganggu. Begitupun sebaliknya. Nah, yang terakhir di sini ada musik. Menurut Mukjizat pada 2002, musik dipergunakan untuk membantu pekerjaan karena memang musik memiliki kekuatan psikologis serta fisiologis, dan serta musik dapat meringankan kelelahan, mengurangi ketegangan syaraf juga. Sehingga ketika ada seseorang yang bekerja ditemani dengan musik, itu akan memberikan kenyamanan, memberikan relaksasi yang cukup baik karena memang mempengaruhi fisiologis dan psikologis tersebut. Musik yang nadanya lembut sesuai dengan nada suasana, waktu dan tempat dapat membangkitkan karyawan untuk giat bekerja, teman-teman. Nah, untuk penjelasan lingkungan fisik kantor cukupkan sekian, teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat mengambil ilmu yang kita sampaikan. Jadi videonya sampai di sini. See you next video. Semoga teman-teman dapat ilmunya. Kalau ada tambahan atau kritik dan saran boleh di kolom komentar. Bye bye.